Hey guys, welcome back to my channel. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang tidak biasa yang dilakukan oleh Wanda Holloway. Jadi Wanda Webb Holloway lahir pada tahun 1954. Dia tinggal di Texas bersama kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang yang sangat religius yang juga bekerja di pabrik beton, sementara ibunya bekerja di kantin sekolah yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, Wanda juga ternyata tumbuh besar dalam lingkungan yang suram hingga membuatnya merasa tertekan. Dia bahkan hampir putus asa untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi seiring berjalannya waktu, hal ini justru membuatnya memiliki dorongan atau keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik ke depannya atau memiliki masa depan yang lebih baik. Pada saat usianya masih muda, atau lebih tepatnya pada saat dia duduk di bangku sekolah, Wanda dikenal sebagai seorang murid yang baik, seorang pianis yang berbakat, dan juga seorang yang cukup perhatian dengan orang-orang di sekitarnya. Dan ternyata ada satu hal yang paling diinginkan Wanda, yaitu menjadi seorang pemandu sorak atau cheerleader. Tapi sayangnya ayahnya melarangnya untuk menjadi cheerleader karena menurut ayahnya pakaian yang digunakan cheerleader terlalu terbuka. Selain itu ayahnya juga seorang yang religius, jadi pada saat itu Wanda tidak bisa mewujudkan keinginannya. Lalu pada tahun 1971 Wanda lulus dari sekolah menengah, dia lalu bekerja sebagai seorang sekretaris. Dan tidak lama kemudian dia menikah dengan seorang pria yang bernama Tony Harper. Dan tidak lama kemudian Wanda melahirkan anak pertamanya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Shane. Dan beberapa tahun kemudian Wanda melahirkan anak kedua mereka, seorang perempuan yang diberi nama Shanna. Tapi kehidupan pernikahan Wanda dengan Tony hanya bertahan selama 3 tahun, lalu pasangan ini memutuskan untuk bercerai, jadi kehidupan pernikahan mereka benar-benar singkat. Wanda dan Tony memang sebelumnya mencoba untuk berdamai. Mereka mencoba untuk membangun kembali kehidupan pernikahan mereka, tapi ternyata mereka tetap tidak berhasil. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama, Wanda memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Sidney Holloway, yang usianya 20 tahun lebih tua darinya dan dia juga cukup kaya. Setelah mereka menikah, pasangan ini terlihat sangat bahagia dan akhirnya Wanda juga memiliki kehidupan yang dia inginkan. Jadi mereka benar-benar menikmati hidup dan tidak menginginkan apapun termasuk anak-anak mereka. Wanda juga selalu mengenakan pakaian yang sangat sopan dan dia menjadi terlihat sangat sempurna. Tapi orang-orang menggambarkan Wanda sebagai seseorang yang kurang ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Kemudian tidak jauh dari rumah keluarga Holloway, ada seorang wanita bernama Verna Heath Warner yang usianya setahun lebih tua dari Wanda dan dia juga tumbuh besar di daerah itu. Verna memiliki masa kecil yang bahagia bersama dengan 3 saudara perempuannya. Dia bahkan memenangkan banyak kompetisi di masa mudanya. Kemudian Verna menikah dengan seorang pria yang bernama Jack yang juga seorang manajer toko di daerah tersebut. Dan tidak lama setelah mereka menikah, mereka memiliki 4 orang anak, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama Amber. Wanda dan Verna kemudian bertemu pada saat putri mereka menjadi teman di sekolah dasar. Mereka juga kadang bertemu sambil minum kopi ataupun makan siang. Tapi mereka tidak benar-benar menjadi teman dekat, mereka berkomunikasi hanya karena kedua putri mereka berteman baik. Shanna dan Amber lalu tumbuh menjadi wanita remaja yang cantik dan menjadi sangat populer di sekolah. Mereka berdua bahkan dikenal sebagai remaja yang ramah dan juga cerdas. Mereka juga sama-sama melanjutkan pendidikan mereka di sekolah menengah di Alice Johnson Junior High. Bahkan mereka ikut bergabung dalam klub senam yang cukup elit, di mana banyak orang tua rela membayar dengan mahal agar anak-anak mereka dapat bergabung dalam klub tersebut. Dan karena sebelumnya Wanda tidak pernah diizinkan untuk menjadi cheerleader oleh ayahnya, jadi Wanda ingin putrinya mewujudkan mimpinya dan dia siap membayar berapapun jumlahnya untuk Shanna menjadi seorang cheerleader. Wanda juga bertekad untuk menjadi seorang ibu dari cheerleader bahkan ketika Shanna masih balita. Dan dari awal dia sudah memiliki rencana bagi Shanna untuk menjadi cheerleader suatu hari nanti. Sementara Shanna adalah seorang anak yang baik dan dia ingin membuat ibunya senang. Tapi Shanna menjadi tidak suka kalau dia harus menjadi cheerleader karena ibunya Wanda terlalu bertekad. Wanda membuat latihannya menjadi sangat keras dan juga ketat hingga dia mengalami cedera. Selain itu, Wanda juga mengubah garasi mereka menjadi ruang latihan bagi putrinya. Sementara putri Verna, Amber, telah memenangkan kontes senam sejak usianya 3 tahun. Jadi Verna sangat yakin bahwa Amber adalah yang terbaik.
Dan pada saat Verna duduk di kelas 7, mereka berdua mencoba untuk menjadi cheerleader di sekolah. Dan untuk menjadi cheerleader biasanya dipilih berdasarkan vote dari para siswa, jadi ini seperti kontes popularitas. Amber lalu berkampanye dibantu oleh ibunya Verna untuk mendapatkan posisinya dalam tim dengan membagikan selebaran dengan permen untuk membuat orang-orang memilih Amber. Tapi Wanda merasa tidak senang dengan hal ini, jadi Wanda mengadu ke sekolah tentang kampanye dan mengatakan itu tidak adil bagi siswa lainnya. Tapi sepertinya pihak sekolah tidak menganggap hal ini terlalu serius. Jadi tahun itu Amber bergabung dalam cheerleaders, sementara Shannon tidak lulus tahun itu. Tapi tahun berikutnya Wanda bertekad bahwa sejarah tidak akan terulang lagi. Dia akan memastikan putrinya menjadi pemandu sorak atau cheerleader. Jadi Wanda berbicara dengan mantan suaminya, Tony. Dia mengatakan bahwa mereka perlu melakukan suatu kampanye untuk menjamin Shanna masuk ke dalam tim. Dan memang mantan suaminya ini setuju dan bersedia ikut membantu. Jadi mereka mulai membagikan penggaris dan pensil kepada para siswa. Wanda benar-benar tidak mau kalah dengan Verna yang sebelumnya membagikan selebaran dengan permen. Tapi karena pada saat itu peraturan telah diubah, Shanna kemudian didiskualifikasi dari kompetisi karena barang-barang ini. Dan kandidat hanya diperbolehkan untuk menempelkan poster dan juga lencana kampanye. Tapi Wanda tetap muncul di sekolah dengan membagikan barang-barang itu. Dan tentu saja hal itu diketahui oleh sekolah dan pihak sekolah bahkan mengadakan pertemuan untuk mengatasi masalah tersebut yang dihadiri oleh orang tua siswa termasuk Verna. Dan hasil dari pertemuan tersebut diputuskan bahwa mereka mendiskualifikasi Shanna. Jadi pada saat pemilihan cheerleaders diadakan, Amber terpilih menjadi cheerleader tapi tidak dengan Shanna. Jadi di tahun terakhirnya di SMA, Shanna hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk masuk dalam tim. Dan sementara Wanda merasa cemburu melihat Amber mendapatkan piala dan memakai pakaian cheerleader. Dia juga merasa cemburu melihat Verna menjadi ibu dari cheerleader yang sempurna. Jadi Wanda mulai membuat rencana untuk menjamin Shanna agar putrinya itu bisa masuk dalam tim cheerleaders. Wanda bahkan mulai menyusun rencana. Dia berbicara dengan saudara mantan suaminya yang bernama Terry Harper yang memang memiliki catatan kriminal. Wanda lalu bertemu dengan Terry dan bertanya apakah dia mencintai keponakannya dan apakah dia bersedia untuk membuatnya senang atau bahagia. Dan tentu saja Terry sangat menyayangi keponakannya. Lalu Wanda mulai mengatakan rencananya pada Terry, yaitu untuk membuat Verna dan Amber menghilang. Dan sebenarnya Terry sangat kaget dengan rencana ini. Dia bahkan tidak percaya Wanda akan memiliki rencana jahat seperti itu. Dan Terry juga tidak setuju dengan rencana Wanda. Dan dia juga bilang kalau dia tidak mau terlibat dalam rencana gila seperti itu. Dan setelah Terry menolak untuk membantunya, Terry tidak pernah lagi mendengar kabar dari Wanda. Tapi sepertinya hal itu tidak berlangsung lama. Wanda dan Terry kembali bertemu beberapa kali. Mereka kembali memperdebatkan mengenai Verna dan Amber yang seharusnya dilenyapkan. Dan Wanda bilang dia tidak peduli dengan apa yang terjadi terhadap mereka. Yang paling penting adalah Wanda tidak ingin melihat Verna. Wanda juga menawarkan sejumlah uang untuk Terry sebagai bayaran atau imbalannya. Dan setelah mereka diskusi lebih lanjut, akhirnya Wanda memutuskan bahwa Verna adalah penyebab rasa sakitnya. Jadi dia memutuskan hanya akan menargetkan Verna saja. Dia percaya bahwa Amber akan hancur karena kematian ibunya dan dia tidak akan bisa bersaing dengan Shanna. Wanda dan Terry terakhir bertemu pada bulan Januari tahun 1991. Wanda juga memberi Terry anting berliannya yang bernilai sekitar $1.500 atau dalam rupiah sekitar 21 juta dan ini sebagai uang muka. Terry juga bilang kalau dia tidak bisa menarik pelatuk, tapi dia akan melakukannya dengan baik. Lalu pada hari berikutnya pada tanggal 30 Januari tahun 1991, Wanda berada di rumah bersama dengan Shanna yang saat itu sedang berlatih. Lalu tiba-tiba ada ketukan pintu dan terlihat ada 2 petugas kepolisian yang mengajukan beberapa pertanyaan. Dan Wanda saat itu tidak menunjukkan emosi apapun, dia hanya memberitahu Shanna bahwa dia akan pergi sebentar. Wanda kemudian ditahan oleh pihak kepolisian karena kejahatan yang dia lakukan. Dan sebenarnya rencana jahat Wanda tidak berhasil karena sebelumnya Terry telah memberitahu saudara laki-lakinya atau mantan suami Wanda tentang apa yang terjadi dan rencana jahat apa yang dia lakukan.
Dan mantan suami Wanda tidak menyetujui hal ini, jadi mereka memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Pihak kepolisian juga membantu Terry untuk mendapatkan bukti mengenai rencana Wanda. Jadi pada saat mereka bertemu, mereka sudah merekam percakapan antara Wanda dan Terry. Dan itu menjadi bukti yang cukup kuat untuk menahan Wanda. Dan setelah mereka menindaklanjuti rencana ini, Wanda akhirnya didakwa dengan pembunuhan berencana. Sementara Shanna dan Amber masih hadir di sekolah yang sama. Lalu pada bulan Maret tahun 1991, Amber kembali menjadi anggota cheerleader, tapi Shanna tetap tidak mencoba untuk masuk tim karena memang dari awal dia tidak begitu tertarik untuk bergabung. Wanda lalu diadili pada tanggal 23 Agustus tahun 1991 dan itu berlangsung sekitar 2 minggu. Jaksa penuntut lalu memusatkan perhatian mereka pada kaset rekaman dan kesaksian Terry yang mengungkapkan bahwa Wanda telah menawarkan anting-anting berliannya sebagai imbalan untuk tidak pernah melihat Verna. Tapi pihak Wanda dan pengacaranya berpendapat bahwa Tony telah bersekongkol dengan saudaranya untuk menjebak Wanda. Dengan begitu dia bisa mengambil hak asuh anak mereka Shanna. Dan itu adalah fakta yang telah mereka perdebatkan karena memang 11 tahun sebelumnya mereka telah bercerai dan mereka tetap memperdebatkan hak asuh putri mereka. Setelah kasus ini, Wanda kemudian digambarkan oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang jahat yang kejam karena dia memiliki banyak uang. Lalu pada tanggal 3 September tahun 1991, setelah juri berdiskusi selama 6 jam dan mereka mendengarkan lagi isi percakapan yang direkam antara Wanda dan Terry, dan mereka menemukan bahwa Wanda memang bersalah. Dan pada saat putusan dibaca, Wanda memohon untuk hukuman non-penahanan, tapi Wanda tetap divonis hukuman 15 tahun penjara. Tim pembela Wanda segera mengajukan banding dan mengklaim bahwa salah satu juri sedang dalam masa percobaan karena telah melakukan kejahatan yang terkait dengan obat-obatan terlarang. Dan seharusnya dia tidak pernah diizinkan untuk menjadi juri. Jadi karena hal ini sidang dibatalkan dan percobaan baru akhirnya ditetapkan. Wanda kemudian kembali menyewa pengacara pembela yang baru. Wanda mengakui kejahatannya dan memohon tidak ada kontes, yang artinya meskipun secara teknis bukan pengakuan bersalah, tapi hal ini memiliki efek langsung yang sama seperti pengakuan bersalah dan sering ditawarkan sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan. Jadi pengakuan bersalah Wanda justru digunakan sebagai kesepakatan pembelaan. Lalu pada tanggal 9 September tahun 1996, Hakim pengadilan menjatuhi Wanda dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda $10.000 atau sekitar 140 juta untuk nilai rupiah yang sekarang. Selain itu, Wanda juga menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan oleh keluarga Heath atau pihak keluarga Verna. Lalu pada bulan Oktober tahun 1994, Wanda setuju untuk membayar sebesar $150 kepada para korban, $70.000 atau sekitar 980 juta diberikan untuk Verna dan suaminya, $30.000 atau sekitar 420 juta untuk anak-anak Verna, dan $50.000 atau sekitar 700 juta untuk menutupi biaya hukum kasus tersebut. Lalu pada tanggal 1 Maret tahun 1997, setelah menjalani hukuman selama 6 bulan dari hukuman 10 tahunnya, Wanda dibebaskan dan hakim memerintahkannya untuk menjalani sisa masa percobaan 9 tahun 5 bulannya dengan menyelesaikan 1000 jam pelayanan masyarakat, dan pekerjaan itu dilakukan tanpa imbalan. Kasus ini kemudian banyak dibahas oleh masyarakat karena memang kasus ini diliput oleh media dan tentu saja orang-orang sangat penasaran. Apalagi saat mereka mengetahui bahwa rencana kejahatan ini didasarkan pada kecemburuan seorang ibu terhadap rival putrinya yang memang saat itu mereka sedang berkompetisi. Tapi pada saat Wanda bersikeras bahwa putrinya harus menjadi cheerleader, Shanna justru merasa tertekan. Hal itu memang dia ungkapkan dalam sebuah wawancara. Bahkan setelah kasus ini terungkap, dia bahkan sempat berada dalam kondisi yang buruk. Shanna juga bilang kalau dia dan ibunya tidak pernah berbicara tentang kasus tersebut dan mereka bertindak seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Shanna dan Amber juga masih ada di kelas yang sama pada saat mereka di sekolah menengah, dan di sana Shanna harus bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Tapi pada saat Shanna membuat tim dansa di sekolah, dan Verna, ibu Amber yang juga saat itu mengajarkan koreografi pada mereka. Dan tentu saja Shanna keluar dari tim karena dia memang merasa malu dengan tindakan ibunya. Anyway, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.